Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Halimatus Sa'diyah, Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial dan Ekonomi, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 2D, Ekonomi semester 2. Di video ini saya mendapatkan tugas UTS yang dimana mengampu pada pelajaran statistik, dan kali ini saya mendapatkan tugas tentang menjelaskan tentang min, yang dimana min atau rata-rata. Min adalah salah satu ukuran gejala pusat. Min dapat dikatakan sebagai wakil kumpulan data. Menentukan min dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data, kemudian membaginya dengan banyaknya data. Rata-rata hitung lambang. Rata-rata hitung dilambangkan dengan X bar, yang dimana rata-rata hitung juga dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu data tunggal, data berbobot, dan data berkelompok. Dan di video ini saya menjelaskan tentang min data berkelompok dengan 3 metode, yaitu rumus sigma, rumus coding, rumus rata-rata duga. Dan di sini saya sudah memaparkan berbagai jenis rumus, yaitu yang pertama rumus untuk sigma, yang kedua rumus untuk coding, dan yang ketiga adalah rumus untuk rata-rata duga, yang dimana XI adalah titik tengah, CI adalah kode titik tengah, I adalah interval kelas atau panjang kelas. X0 sama dengan titik tengah pada frekuensi terbesar. Mungkin langsung saja kita ke contoh soal, yaitu hitunglah jarak rata-rata yang ditempuh siswa dari rumah ke sekolah dengan 3 tabel dan rumus berikut, yaitu rumus sigma, rumus coding, dan rumus rata-rata duga. Di sini saya sudah memaparkan tabel dan interval kelas dan frekuensinya. Untuk rumus yang pertama kita menggunakan rumus sigma. Kali ini kita perlu menentukan nilai dari XI, yaitu 1 ditambah 10 dibagi 2 sama dengan 5,5. Maka nilai dari XI adalah 5,5. Dan begitu juga dengan 10 ditambah 20, maka hasilnya 15,5. Dan untuk 21 ditambah 30 dibagi 2, maka 25,5. 31 ditambah 40 dibagi 2, maka 35,5. Kemudian untuk mencari nilai dari FI/XI, kita perlu menjumlahkan nilai dari FI dengan nilai XI, yaitu 40 dikali 5,5, maka hasilnya yaitu 220. Begitu juga dengan 25 dikali dengan 15,5, maka 387,5.
dan 20 dikali 25,5 maka 510. 15 dikali 35,5 maka 532,5. Dan kita perlu menjumlahkan hasil akhir dari nilai dari FIXI, yaitu 1650. Baik, langsung ke rumusnya, yaitu X bar sama dengan sigma FIXI sigma FI dibagi sigma FI. X bar sama dengan 1650 dibagi 100. X bar sama dengan 16,5. Baik, selanjutnya kita ke rumus yang kedua, yaitu tabel rumus coding. Kali ini kita perlu menentukan nilai dari CI dan nilai dari FICI. Untuk mencari nilai dari CI, kita perlu menentukan nilai frekuensi yang terbesar. Dan di sini nilai frekuensi yang terbesar adalah 40. Jadi, jika nilai dari frekuensi terbesar berada paling atas, maka nilai dari CI untuk ke bawahnya positif 1, 2, 3, dan seterusnya. Jika nilai dari CI-nya untuk ke atas, maka negatif 1, 2, 3. Untuk mencari nilai dari FICI, kita perlu mengkalikan nilai dari frekuensi dan nilai dari CI, yaitu 40 dikali 0 sama dengan 0. Dan 25 dikali 1 sama dengan 25. Dan 20 dikali 2 sama dengan 40. 15 dikali 3 sama dengan 45. Dan kita perlu menjumlahkan seluruh data dari nilai FICI, yaitu 110. Langsung saja ke rumusnya, yaitu dimana X bar sama dengan X0 ditambah sigma FICI dikali I dibagi N. Nilai dari X0-nya yaitu 5,5 dan nilai dari sigma FICI sama dengan 110 dan nilai N adalah 100. I 11 dikurangi 1 dibagi 1 sama dengan 10. X bar 5,5 ditambah 110 dikali 10 dibagi 100. X bar sama dengan 5,5 ditambah 11. X bar sama dengan 16,5. Jadi itu untuk mencari nilai dari rumus coding. Selanjutnya kita ke rumus yang terakhir, yaitu rumus rata-rata duga. Kali ini kita perlu menentukan nilai dari DI dan FIDI. Untuk mencari nilai dari DI dan FIDI, kita tentukan dulu nilai dari frekuensi yang terbesar seperti nilai tabel rumus coding, yaitu 40. Untuk mencari nilai dari DI, yaitu XI dikurangi X2, yaitu 5,5 dikurangi 5,5 maka hasilnya sama dengan 0.
Dan 5,5 dikurangi dengan 15,5 maka 10. Dan 5,5 dikurangi 25,5 maka 20. 5,5 dikurangi dengan 3,5 maka hasilnya 30. Dan untuk mencari nilai dari FIDI yaitu kita perlu mengkalikan nilai dari SI dikali dengan DI yaitu 5,5 dikali 0 maka hasilnya adalah 0. Dan 15,5 dikali dengan 10 maka 250. 25,5 dikali 20 maka hasilnya 400. Dan 35,5 dikali dengan 30 maka hasilnya 450. Dan kita perlu menjumlahkan seluruh nilai DI maka hasilnya yaitu 1100. Setelah kita menentukan nilai dari FIDI, kita ke rumusnya yang dimana X bar sama dengan X2 ditambah sigma FIDI dibagi N. Nilai dari X2 adalah 5,5. Mohon maaf, itu salah tulis guys. Dan nilai dari sigma FIDI yaitu 1100. Nilai N yaitu 100 yang dimana X bar sama dengan 5,5 ditambah 1100 dibagi 100 sama dengan X bar sama dengan 5,5 ditambah 11. X bar sama dengan 16,5. Jadi itu penjelasan untuk rumus yang ketiga. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.